يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tema pembahasan kita pada hari ini berkenaan dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-154 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nah, pemirsa, ketika kita mendengar, ketika kita membaca, ya, di dalam Al-Quran ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ya, kita harus benar-benar memperhatikan ayat ini. Kita betul-betul harus memperhatikan ayat ini. Kenapa kita harus memperhatikan ayat ini dengan seksama? Karena biasanya di dalam Al-Quran ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, di sana terkandung perintah atau larangan bagi kita. Nah, kebetulan di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman, apa perintahnya? Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ista'inu, mohonlah kalian pertolongan. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertolongan untuk apa? Pertolongan karena apa? Ya, karena orang-orang beriman itu akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ujian apa saja yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman? Ya, ujian itu banyak. Ujian yang sifatnya tidak kita sukai mungkin, ataupun tidak kita senangi. Ujian yang sifatnya kurang mengenakan ataupun kurang baik, ya, kurang menyenangkan. Ada juga ujian yang bersifatnya menyenangkan, baik, ya. Nah, semua itu adalah ujian dari Allah SWT. Ujian yang baik misalnya, ya, yang menyenangkan, kita diberikan harta yang berlimpah oleh Allah SWT, anak-anak yang banyak, ya, anak-anak yang pintar, ya, dan lain sebagainya. Kita diberikan kesehatan dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi ada juga ujian yang kurang baik seperti apa? Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, ya, kita kehilangan harta dan lain sebagainya. Itu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah supaya kita meningkat keimanannya, supaya kita lebih banyak lagi bersyukur, lebih banyak lagi bersabar, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ujian-ujian ini datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya, mintalah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara sabar dan juga sholat. Jadi ujian-ujian itu akan kita terima dengan senang hati, akan kita terima dengan lapang dada, ya. Kita pun akan sabar menerima itu semua. Kenapa? Karena tadi kuncinya adalah sabar dan juga sholat. Sabar tidak akan muncul begitu saja. Sabar tidak mungkin ada, ya, tanpa adanya ujian. Jadi memang ujian itu diperlukan oleh kita, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Supaya kita itu bisa lebih lagi menjadi orang-orang yang bersabar, ya. Sabar itu apa, intisari sabar itu? Terima dulu apa yang sudah diputuskan, ditakdirkan oleh Allah SWT kepada kita, ya. Kemudian kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya, berusaha untuk menghadapinya. Setelah itu, setelah berusaha, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Nah, dengan tadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tadi sudah berusaha menerima dan berusaha untuk berdoa, juga mencari jalan keluar, ya. Tetapi memang pada akhirnya kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya itu adalah sudah ditetapkan atau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tawakal itu pun ternyata tidak cukup. Harus dibarengi dengan sholat, ya. Jadi antara sabar dan sholat ini saling berkaitan, ya. Sabar tidak mungkin kuat tanpa adanya sholat. Sholat pun begitu, tanpa adanya kesabaran, sholat pun mungkin saja kurang kuat, ya, seperti itu. Oleh karena itu, dua hal ini harus dilakukan. Dua hal ini akan terus saling berkaitan sampai kapanpun. Oleh karena itu, ketika seseorang, ya, ketika seseorang menyerahkan semuanya sama Allah SWT, diiringi dengan sholat, maka dia akan siap menghadapi segala ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian yang sifatnya baik tadi ataupun yang kurang baik tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat yang selanjutnya, innallaha ma'asobirin, sesungguhnya Allah beserta atau bersama orang-orang yang sabar. Nah, inilah keistimewaan orang yang sabar, itu akan selalu disertai oleh Allah SWT. Allah akan selalu menyertainya di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap ujian yang dia lalui. Allah SWT selalu membimbingnya, dan Allah SWT tidak akan pernah meninggalkan orang yang seperti itu, yang selalu bersabar dan juga selalu mengingat sholat ataupun selalu mengerjakan sholat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita, karena di dalam kehidupan ini selalu saja kita dihadapkan dengan ujian. Hidup ini adalah ujian. Tetapi bagaimana caranya kita menghadapi ujian ini, ya, itu tergantung kepada kita. Tetapi yakinlah, ketika kita meyakini bahwa Allah selalu beserta kita, innallaha ma'asobirin tadi, maka segala sesuatunya itu akan mudah. Segala sesuatunya itu akan kita terima dengan lapang dada, ya. Bismillah, ya, dengan segala sesuatu yang akan menimpa kita, kita yakin itulah yang terbaik untuk kita, dan kita yakin Allah akan selalu beserta kita dimanapun kapanpun. Insyaallah taala Allah akan selalu menyertai kita. Itu saja mungkin pembahasan mengenai masalah ujian yang singkat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.